Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto ya. Kita akan melihat secara berita terbaru maupun juga data-data CPI yang kita sempat mention juga kenapa crypto crash mungkin terjadi kalau kata Robert Kiyosaki. Jadi di video kali ini kita akan membahas secara mendetail ekspektasi dari market maupun nanti kita akan membahas ada berita terbaru juga yang cukup besar di market crypto. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Kita lihat untuk hari ini market tergolong sedikit koreksi ya. Di sini Bitcoin ke level 21.700, lalu Ethereum di level 1.500. Overall kita lihat beberapa dari altcoin masih cukup ada kenaikan gitu ya. Walaupun rata-rata lebih banyak yang mengalami koreksi. Di sini kita bisa lihat Mina, Graph, Optimism, Phantom, Ajax, Sandbox, Mana yang mengalami koreksi ya. Ada naik ini seperti Render Token, Stacks, ICP maupun Rose ya. Pasti ada saatnya dimana kalau market mulai naik ya itu take profit zone, banyak orang yang taking profit gitu ya. Jadi market juga mengalami koreksi. Nah, secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di fase neutral ya, netral. Jadi masih sama seperti beberapa hari yang lalu juga. Nah, next ini berita yang terbaru di pagi hari, di mana SEC issue atau bisa bilang ya dia issue BUSD stablecoin issuer Paxos. Jadi sebenarnya ini bukan ke dalam BUSD-nya, tapi ke dalam issuernya siapa, yaitulah si Paxos ya. Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena kita sempat membahas bahwa SEC ini lagi gencar-gencarnya mulai attacking crypto, bukan menyerang secara langsung begini, tapi dia lebih ke arah untuk kemarin ada Kraken, Coinbase tentang staking, sekarang tentang BUSD lah ya untuk issuernya si Paxos. Nah, di sini kata Walt Dutcher, the SEC has labeled BUSD as an unregistered security, jadi sebagai sekuritas. Ini hampir sama seperti kasusnya XRP gitu ya, dan mereka issue-nya Paxos. Nah, tapi biasanya kalau kita tanya apakah suatu aset itu adalah sekuritas atau bukan, itu menggunakan yang namanya Howey test gitu ya. Ini Howey test. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat lebih detail. Nah, Howey test sendiri ada beberapa hal ya untuk dikatakan itu sebuah sekuritas. Ada buat ini adalah investment of money, common enterprise, expectation of profit, lalu to be derived from the efforts of others. Jadi ini adalah keempat hal gitu ya kalau misalnya menurut Howey test. Nah, namun kalau kita lihat untuk saat ini pun gitu ya, kita bisa tahu yang nomor 3, with the expectation of profit. Jelas bukan gitu ya. Kenapa? Karena BUSD kan adalah stablecoin ya. Artinya kan stablecoin ya secara harga pun ya satu BUSD sama dengan $1 gitu, nggak lebih. Kita nggak berpikir bahwa kita beli BUSD besok dia akan menjadi $1,2. Tidak seperti itu gitu. $1 tetap $1. Ini yang dinamakan dengan stablecoin juga ya. Walaupun sebenarnya memang benar bahwa Howey test ini nggak semena-mena menjadi satu kriteria ini saja gitu ya untuk determine atau mengambil keputusan apakah suatu aset ini sekuritas atau tidak. Pasti ada beberapa yang lain. Namun biasanya yang paling common adalah Howey test, yang paling mudah lah gitu ya kalau orang-orang mau identify. Nah, next kita lihat market memang sedikit ada penurunan dalam hari ini gitu ya. Dan kita bisa lihat ada large spot selling ya kalau kita dari market, dan secara buying pressure-nya ada tapi nggak terlalu besar di sini ya, small size buyer saja. Nah, kita bisa langsung masuk aja untuk di minggu ini ya, apa yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal, inflation data ya, lalu ada retail sales, ada more earnings juga, earnings dari company. Namun yang saya rasa yang paling penting adalah data inflasi ya, karena semua mata untuk minggu ini tertuju kepada besok ya. Nah, untuk datanya kita lihat ya. Nah, ini kapan CPI keluar? CPI akan keluar di, kita dari sini ya, benar-benar pas 14 Februari ya. Ya, 14 Februari di sini. Kita bisa lihat ya. 14 Februari, kalau teman-teman lihat di sini 14 Februari jam 8:30 ya. 8:30 malam WIB. Ingat ya. Ini akan ada CPI data. Kita akan lihat secara CPI datanya ini akan tambah turun atau market malah rebound dengan keputusan atau dengan data yang cukup positif ya. Tapi pastinya ini akan menjadi momen penting juga gitu ya untuk CPI ataupun market. Kita lihat dari sini secara forecast Februari 14 2023.
dimana forecastnya adalah 6,2%. Kemarin pada saat di bulan Januari ya, untuk CPI bulan Desember, actualnya adalah 6,5%. Jadi ini sama persis dengan forecastnya. Nah, kita mau tahu ini sedikit mengalami penurunan 0,3% kalau secara prediksi. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini akan tambah turun atau sama atau malah lebih tinggi lagi gitu. Karena kalau kita lihat secara overall ini cukup mudah untuk kita lihat. Many experts are calling for a hot CPI this Tuesday atau Selasa ini gitu ya. Intinya adalah kalau misalnya CPI at expectation atau below atau di bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya forecastnya 6,2%, berarti kalau CPI-nya 6,1 atau 6% atau bahkan menyentuh angka 5, itu harusnya akan cukup bullish ke dalam market. Ya, market akan lebih positif. Namun kalau ternyata above expectation, di atas misalnya tiba-tiba 6,5 atau 7%, nah itu pasti akan dump the market. Market akan mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi kita akan lihat aja dalam beberapa jam lagi untuk CPI. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja untuk technical Bitcoin ya, analisa technical Bitcoin. Bagaimana untuk market crypto? Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Secara overall kita sempat membahas bahwa weekend price cukup choppy ya. Tapi ini memang sesuai dengan prediksi kita, di mana market akan sedikit koreksi di sini gitu ya. Mungkin menemukan support di area level 21.600 atau 21.400 dan memang hit ke level support ini. Lalu di sini market mulai mengalami rally lagi, kembali sedikit mengalami kenaikan. Namun kita bisa lihat untuk saat ini pun ini ada rejection di exponential moving average 20-nya yang warna orange, ditambah dengan yang kemarin kita bahas bahwa ya ini psikologi level juga. Secara wall-nya bisa dibilang ada resistance lah di area ini. Ini di area kisaran 22.000, 21.900-an. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat mungkin market akan relatif sideways saja, menunggu hasil CPI. Apakah kita bisa rally dulu? Ya bisa, tapi kemungkinan besar kalau saya lihat ya, orang-orang nggak akan mungkin mau membeli sebelum CPI karena ini tinggal beberapa jam lagi. Istilahnya mereka lebih menunggu ya hal yang pasti dulu lah. Jadi kalau kita market lebih ke arah konsolidasi di area ini pun, market lebih cenderung sideways di hari ini, sangat-sangat normal lah gitu. Jadi ini kita bisa lihat dari market atau Bitcoin sendiri gitu, dimana menunggu CPI datanya. Ya harus hati-hati juga karena kita lihat bahwa level 21.600 yang saya harus mention ini menjadi support krusial kalau kita lihat secara one day-nya. Ya, istilahnya kalau kita lihat di sini, ini adalah resistance sebelumnya menjadi resistance karena menjadi support, gitu ya. Nah, yang kita takutkan adalah kalau misalnya CPI data turun, ya, dan closing mungkin secara daily ke bawah sini, mungkin possible testing ke exponential moving average 50-nya di sini. Ya, ini artinya support the loss juga. Jadi lebih mudah untuk kita mungkin hit ke area lebih bawah lagi 20.000 ataupun 19.000-an kalau kita lihat secara sekilas seperti ini. Ya, dan kalau kita secara daily pun, mana ya, saya keluarkan datanya di sini. Nah, ini pun market masih ada support di exponential moving average 200 ya, yang warna hijau di sini ya. Jadi masih menunggu, dan kalau misalnya ini breakdown ya hati-hati. Saya rasa target mungkin ke area ini 20.600-an ataupun 21.000 ke area ini. Kedua area tersebut kalau memang support kita loss di sini. Namun untuk hari ini saya rasa ya kita lebih konsolidasi saja terlebih dahulu, gitu ya. Ini untuk Bitcoin. Lalu kita bisa lihat untuk Standard & Poor's Index S&P 500. S&P 500 di sini saya closing dulu. S&P 500 hampir sama kemungkinan besar pada saat nanti dia akan opening juga. Ini lebih menunggu untuk arah menunggu CPI gitu ya. Jadi kita lihat market pergerakannya saya rasa nggak akan terlalu volatile gitu ya. Lebih menunggu untuk decision untuk besok. Dan kita kalau lihat Bitcoin dominance sedikit mengalami uptrend. Kenapa? Karena altcoin mulai ada sedikit koreksi. Kalau kita secara 4 jam gitu ya. Nah, ini ada sedikit uptrend, mulai ada sedikit kenaikan dari Bitcoin dominance sendiri. Karena Bitcoin relatif lebih bertahan gitu ya. Namun beberapa altcoin justru mengalami koreksi yang lumayan dalam gitu. Jadi ini kita bisa lihat dari Bitcoin dominance. Makanya kita lihat Bitcoin dominance mulai mengalami kenaikan lagi. Dan yang kita takutkan adalah kalau misalnya CPI bagus CPI misalnya buruk gitu ya, dan ini akan membuat market mengalami penurunan. Dan saya rasa kalau seperti itu Bitcoin dominance justru malah akan lebih mengalami kenaikan lagi gitu. Ya dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin Bitcoinnya
turun bisa koreksi 2% atau 3%, tapi altcoin mungkin turunnya akan lebih lumayan dalam ya, 5-6%. Ya kalau teman-teman tanya ya, karena kan kita sempat bahas bahwa si Robert Kiyosaki bilang crypto crash dan lain-lain. Kalau saya rasa ya possible dip untuk market pun dapat terjadi gitu ya, karena kita lihat secara overall aja, dan ini kan sesuai dengan data rilisnya. Kalau data rilisnya negatif ya artinya market akan turun lagi. Kalau data rilisnya positif, kemungkinan kita akan bisa naik lah, ada bisa possible rally kembali gitu. Namun kalau ditanya apakah market bisa mengalami koreksi, ya jawabannya bisa gitu ya. Dan kita lihat kalau misalnya support ini loss, intinya kalau kita ini supportnya ternyata turun dari support secara mungkin candle 4 jam, ya artinya kita akan turun lebih bawah lagi gitu ya, seperti target yang kita sempat mention juga. Ya, kita mungkin akan bahas Ethereum sedikit, karena kalau kita membahas tentang altcoin, saya rasa Ethereum ini penting. Kenapa? Karena Ethereum ini akan menjadi indikator juga untuk altcoin gitu ya. Dan kalau kita lihat secara grafik, sebenarnya kalau saya lihat Ethereum sama Bitcoin secara placement ya, atau kita lihat sekarang berada di mana. Ini kita lihat Bitcoin berada di level support, Ethereum pun juga sama. Kalau kita dari sini berada di dalam level support. Namun ini kelihatan bahwa Ethereum ini cenderung lebih lemah dibandingkan dengan Bitcoin. Makanya ini kita bisa lihat altcoin pun rata-rata juga mengalami hal yang sama. Karena Ethereum ini akan menjadi indikator kalau Ethereum melemah, mungkin rata-rata altcoin juga akan melemah. Di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah yang garis kotak warna biru ini, yang ini resistance, ini pun juga bisa kita bilang key level juga gitu ya. Dikarenakan ini ada resistance, support, lalu ada resistance dan resistance lagi. Hampir sama dengan Bitcoin, sempat ke reject di area exponential moving average 20. Bitcoin juga mengalami hal yang sama juga ya. Di sini mengalami rejection juga di exponential moving average 20-nya. Balik ke dalam Ethereum kita. Nah, kita akan lihat Ethereum bagaimana secara price action. Namun saya lihat di sini, kita lihat ya, ini low-nya udah mulai ke touch nih ya, udah beberapa kali dia udah ada weekend low seperti ini. Ini takutnya dia mulai breakdown ke bawah. Dan kalau teman-teman lihat, kalau Ethereum mau mulai breakdown ke bawah secara shorter time frame di sini, ini gapnya cukup besar di bawah sini ya, nggak ada support yang krusial lah istilahnya untuk menahan penurunan Ethereum. Jadi kalau misalnya hal ini terjadi penurunan, yang next target mungkin kita bisa lihat Ethereum malah turun ke area ini 1400-an gitu ya. Jadi ini turun bisa sekitar ya 5-6%an gitu ya kalau kita lihat untuk penurunan Ethereum saja. Kenapa? Karena ini supportnya udah loss. Ini bisa dibilang ini support terakhir Ethereum. Kalau dia mulai closing ke bawah ya harus hati-hati juga gitu ya untuk hal ini. Jadi mungkin ini dulu ya, kita update sedikit untuk Bitcoin maupun Ethereum. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.